Misi paket. Perkenalkan, saya Nyai Hafiza. Saya di sini sebagai pihak mediator. Hai, nama saya Faisal Hanif sebagai penggugat. Saya di sini Diana Rafifa sebagai penggugat. Pak. Hai, perkenalkan nama saya Nugra Fitri Dana. Saya sebagai tergugat di sini. Assalamualaikum. Bapak Dia dan Bu Hanif silakan masuk. Baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Misi Bu. Oke, masuk Pak. Silakan masuk. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyai Hafiza, sebagai mediator yang telah dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai mediasi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib proses mediasi yang telah saja. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang kali ini, Bapak Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Dalam kasus ini, selanjutnya saya akan menerangkan apa itu mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Bapak sekalian, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar keterangan dari Ibu Dia ataupun dari Bapak Faisal terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Bapak Yuda? Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Nayu selaku mediator dalam permasalahan yang kita hadapi sekarang. Jadi awal mulanya itu Bu, saya ini kan sama suami mempunyai tanah seluas 1 hektar yang itu terletak di Pondok Kelapa. Nah, tanah ini merupakan tanah warisan awalnya. Nah, tanah warisan ini emang sudah lama tidak digarap oleh keluarga kami, tetapi sekarang kami ingin menjual tanah tersebut. Nah, pas waktu kami ingin mengecek tanah tersebut sebelum kami menjualkannya kepada orang lain, otomatis saya sama suami mengecek ke lokasi dong berarti kan. Nah, saya coba ukur ulang, tapi pas saya datang sama suami saya ke tempat tanah tersebut, posisi tanah saya, posisi letak lokasinya, tiba-tiba di atas tanah tersebut sudah ditanami oleh pohon sawit. Nah, saya sama suami kebingungan, ini tanah siapa? Ini siapa yang menanamkan sawit ini? Nah, pohon sawit itu sudah berbuah. Saya tanya sama suami, ini bagaimana ya Mas? Saya bilang begitu. Kata suami saya, coba saja kita bawa orang BPN untuk mengukur tanah kita ini, katanya begitu. Saya coba bawa sertifikat yang saya punya, saya bawa ke BPN. Tapi awal mulanya saya coba pakai aplikasi sentuh tanahku yang saya download di aplikasi Play Store. Itu bisa untuk mengetahui titik lokasi tanah kita. Nah, tapi karena saya juga belum terlalu paham, belum terlalu puas, akhirnya makanya saya sama suami pergilah ke tempat BPN untuk mengetahui ukuran tanah yang pastinya itu seperti apa benar ini ada penyerobatan tanah atau bagaimana. Mungkin segitu Bu penjelasan dari saya.
Dan Bapak dan Ibu sebetulnya menginginkan agar status tanah tersebut jelas batasan dari statusnya. Iya. Baik. Setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Dia dan Bapak Faisal, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yuda untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya saya sangat kecewa dengan tindakan Ibu Dia ini. Apa tidak ada cara lain, alternatif atau yang lainnya daripada harus menggugat seperti ini. Nah, ini sangat mencederai harga diri saya. Dari pihak bukan ada tanggapan? Bapak jangan berdalih. Kalau Bapak memang ada etikat baik, seharusnya Bapak memberikan respon yang baik, bukan justru menyerobot dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau Bapak-Bapak tetap seperti itu, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Dan juga Baik, mampu. Baiklah, silakan Bapak Yuda dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Bu, saya juga memiliki sertifikat atas tanah ini. Jadi saya juga punya hak atas menjual untuk tanah ini Bu. Oh, jadi Bapak juga memiliki sertifikat hak atas milik tanah. Ya betul Bu, saya mempunyai sertifikat ini. Setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak Ibu, ya Bapak Faisal dan Bapak Yuda, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal. Yang pertama, saudara sekalian menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, saudara sekalian menginginkan agar masalah cepat diselesaikan. Begitu kan yang kalian maksud? Iya, betul. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Dia, Bapak Faisal, dan Bapak Yuda mengungkapkan bahwa sebelum sengketa ini terjadi, sebenarnya Ibu Dia menganggap Bapak Yuda sebagai orang yang menyerobot wilayah batasan. Kemungkinan kelanjutan sengketa wilayah tersebut di kemudian hari seperti apa? Seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Yuda harus segera mungkin dapat kembali mengecek di BPN untuk mengukur status tanah Bapak serta kerugian yang ditimbulkan. Baik, jadi Bapak dan Ibu menginginkan agar status dan ganti kerugian ini menjadi jelas statusnya. Iya. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Dia, apakah pihak Bapak Yuda ada tanggapan? Ya Bu, sebenarnya saya ini juga bingung karena saya dan Bapak Faisal dan juga Ibu Dia ini sama-sama memiliki sertifikat tanah. Baik, dari penjelasan Bapak Ibu sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa jika ada masalah sengketa cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Dia dan Bapak Yuda dapat dilanjutkan. Benar kan Pak? Ibu? Iya, benar. Baiklah, jika demikian ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut adalah bagaimanakah menyelesaikan sengketa batas hak milik tersebut. Begitu kan Ibu Dia dan Bapak Faisal? Ya, yang jelas saya menginginkan Bapak Yuda sesegera mungkin dapat menyelesaikan urusan sengketa ini ke pihak BPN. Baik, tanggapan dari tergugat. Mengenai sengketa ini saya pasti akan segera menyelesaikannya. Karena saya mohon untuk kesabaran Ibu Dia dan juga Bapak Faisal untuk menerima konsekuensi yang ditimbulkan karena menunggu konfirmasi dari BPN. Bagaimana Ibu Dia dan Bapak Faisal dari pihak Bapak Yuda sudah memberikan kepastian soal penyelesaian. Tanggapan Bapak dan Ibu? Baik. Mungkin tidak ada masalah sih kalau saya, selagi masih bisa untuk diselesaikan, mungkin tidak apa-apa untuk menunggu. Baik, jadi begini Ibu Dia dan Bapak Faisal, Bapak membutuhkan kepastian untuk penyelesaian sengketa ganti rugi batas wilayah yang sudah jelas ditetapkan oleh pihak BPN. Apakah Bapak Yuda bisa menjamin bahwa semua kerugian yang ditimbulkan Bapak pada beberapa bulan ke depan dapat diluluskan? Ya Bu, pasti saya lunaskan. Menurut saya, usulan Bapak sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Dia atas tanggung jawab untuk Pak Yuda untuk berkomitmen menyelesaikan sengketa kerugian ini? Sebenarnya saya terus terang saja ya Bu ya. Sebetulnya saya ingin sengketa status wilayah ini, tanah ini dapat untuk segera diselesaikan sebenarnya. Tapi baiklah, tidak apa-apa untuk kami menunggu dari pihak tergugat, dari pihak Pak Yuda sendiri. Dan juga ada beberapa bulan
untuk beberapa bulan ke depan. Tapi saya juga memohon untuk agar tidak terlalu lama dalam prosesnya dan jangan mengulur-ulurkan waktu, karena saya dan suami juga ingin menjual tanah tersebut, Pak. Baiklah, mungkin pada pertemuan mediasi kita kali ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu penyelesaian dengan cara membayar kerugian yang ditimbulkan atas status wilayah atas tanah pada beberapa bulan ke depan, dan artinya benar Pak dari penggugat. Ya, benar. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada keputusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mungkin Bu, kita bertanya dulu perbedaan antara saya bertanya kepada Ibu Mediator, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, akan saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Dimana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian. Sehingga apabila salah satu pihak melakukan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Apakah sudah jelas Bapak dan Ibu? Ya, sudah jelas, Bu. Baik, jadi dalam hal ini kita sudah menemukan titik temu dalam permasalahan. Dalam hal ini kita akan sepakat bahwa kasus ini dianggap selesai. Namun meski demikian untuk saudara tergugat, ini merupakan pelajaran bagi saudara untuk melakukan kewajibannya sebagai penyewa. Kasus ini kita anggap selesai dan nanti kita akan buatkan akta perdamaian. Baik. Terima kasih untuk Ibu. Baiklah, itulah hasil dari proses mediasi kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.